Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Aiga harap teman-teman semua dalam kondisi sehat ya. Di sini izinkan Aiga untuk membahas kasus yang sedang merajalela dan sedang ramai diperbincangkan di perkembangan zaman ini. Teman-teman semua pasti sudah bisa tebak dong kasus apa yang akan dibahas? Yaks, kasus korupsi. Korupsi sudah tidak asing lagi kedengarannya di masyarakat. Korupsi sudah tidak asing lagi, sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Padahal nih ya, korupsi itu sangat membahayakan lingkungan sekitar. Korupsi sangat membahayakan nilai integritas terhadap nilai etika atau moral dalam perilaku masyarakat. Ketika korupsi sudah merajalela, ketika korupsi sudah ada nih di mana-mana, maka tidak ada lagi nilai atau mutu dalam perilaku masyarakat. Korupsi juga sangat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Teman-teman semua, apa sih korupsi? Kenapa sih korupsi itu sangat membahayakan? Kenapa sih orang korupsi itu bisa melakukan tindakan yang padahal dia sudah melawan atau melanggar hukum? Korupsi itu ialah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum atau melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Jadi korupsi ini suatu perbuatan atau suatu tindakan yang memperkaya diri kita sendiri yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun bangsa dan negara. Jadi korupsi ini tindakan yang sudah jelas sangat dilarang oleh hukum. Nah, yang tadi kan pengertian korupsi. Sekarang kita akan membahas macam-macam korupsi. Hah? Korupsi ada macam-macamnya? Emang korupsi itu apa aja sih? Nah, korupsi itu banyak loh teman-teman semua macam-macamnya. Bisa dibilang nih, orang melakukan berbagai cara, berbagai tindakan untuk mengambil keuntungannya sendiri tanpa memikirkan perbuatan diri dia itu merugikan orang lain apa enggak. Yang sudah pasti jelas merugikan orang lain. Adapun macam-macam tindakan korupsi yang ada di lingkungan kita. Yang pertama ada tindakan korupsi penyuapan uang. Penyuapan uang ini bisa melibatkan uang ataupun pengadaan barang. Yang kedua ini ada pemerasan. Pemerasan uang ini bisa melakukan secara paksa, melakukan berbagai kekerasan. Yang ketiga ini ada nepotisme. Nah, kalau nepotisme ini dia suatu tindakan yang mengambil kesempatan di terhadap suatu keadaan yang dimana posisinya tersebut melibatkan adanya hubungan keluarga. Yang keempat ada penipuan, dan yang kelima ada gratifikasi. Sebenarnya banyak sih macam-macam korupsi. Korupsi ini bisa dibilang tidak hanya melibatkan uang saja, bisa juga melibatkan waktu, melibatkan pengadaan barang, layanan, ataupun jasa. Jadi korupsi ini tidak serta-merta melibatkan uang. Emang kebanyakan kalau korupsi ini emang ngarahnya tuh ke uang, pemerasan uang, penyuapan uang. Inilah macam-macam tindakan korupsi. No way. Mengapa sih orang-orang melakukan tindakan korupsi dengan segampang itu? Apa yang membuat diri mereka melakukan korupsi? Apa saja faktor-faktornya? Nah, yang pertama ada faktor dari diri mereka sendiri. Pribadi mereka cenderung memiliki gaya hidup yang mewah, yang tidak merasa puas atas pencapaian atas apa yang mereka miliki. Perilaku konsumtif termasuk faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua ada dari faktor lingkungan atau masyarakat. Yang ketiga ada dari faktor lingkungan ekonomi maupun politik. Dan yang keempat ada dari faktor lingkungan keluarga. Menurut saya, dalam mengantisipasi agar tidak melakukan tindakan korupsi, mulailah menanamkan diri kita sendiri nih, memotivasikan diri kita untuk tidak melakukan korupsi. Ayo, jangan melakukan korupsi, baik itu korupsi duit, korupsi barang, maupun korupsi waktu.
mulailah dari hal-hal yang kecil. Tidak perlu mulai dari hal-hal yang besar, mulai dari hal yang kecil aja dulu. Kita mencegah korupsi. Bisa saja nih korupsi dapat menghancurkan negara, bangsa, dan pribadi kita seandainya korupsi tidak ditindaklanjuti secara tegas. Jadi mari kita mencegah, melawan korupsi. Kita sebagai penerus bangsa, generasi muda sekarang ini nih, penerus bangsa ini, kita harus ikut andil dalam mencegah, melawan korupsi. Tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi peran mahasiswa juga harus ikut andil dalam melawan korupsi. Karena mahasiswa memiliki kemampuan intelektual, kita memiliki kemampuan berpikir kritis, cara berpikir kritis, kita harus berani menegakkan hukum. Jadi mahasiswa ini juga sebagai pengontrol kebijakan pemerintah yang sekiranya kebijakan pemerintah ini menimbulkan dampak-dampak negatif yang kemungkinan besar dapat melemah atau memperburuk nilai-nilai integritas, misalnya nilai-nilai keadilan maupun nilai-nilai kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam upaya untuk melawan korupsi ini, kita bisa memperbaiki tata kelola pemerintah, kita bisa melakukan edukasi atau melaksanakan program pendidikan anti korupsi, menerapkan nilai-nilai integritas seperti nilai-nilai kemandirian, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, nilai-nilai kesopanan, dan lainnya. Lalu untuk upaya memberantas korupsi ini, kita juga harus menerapkan budaya anti korupsi kepada lingkungan sekitar. Jadi untuk peran mahasiswa ini, kita sebagai sebagai tombak acuan untuk melawan korupsi, pencegahan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini untuk mencegah, melawan anti korupsi. Namaku tidak masuk jalur zona, Bu. Kenapa tidak bisa masuk? Karena rumah kita dekat dari sekolah. Tidak tahu, Bu. Vano sudah mengecek secara berulang kali, tapi nama Vano malah tersingkir. Ya udah, kalau kayak gitu nanti kita ke sekolah aja sekarang. Ibu mau laporin ke Pak. Harusnya kan rumah kita dari sekolah tuh dekat. Oh, ini kita mau ngapain? Sudah, ini biar jadi urusan ibu saja. Permisi Mbak, ruangan kepala sekolah di mana ya? Maaf, Bu. Ibu siapa ya? Ada keperluan apa? Saya ada kepentingan Mbak. Oh, ruangan kepala sekolah lurus saja, Bu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum, permisi Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya dari orang tuanya Vano. Saya ingin memberitahu bahwa anak saya tidak masuk melalui jalur zona karena tidak lolos Bu. Padahal rumah kami berdekatan dengan sekolahan. Waduh, nah itu yang saya bingungkan Bu. Kenapa bisa ya tidak masuk melalui jalur zona? Kalau begitu saya ingin memberi uang tunai sebesar 4 juta untuk masuk melalui jalur zona. Apakah bisa Bu? Bisa, Bu. Kalau begitu saya tambah lagi deh menjadi 10 juta. Bu, gimana ya, Bu? Saya harus dari mana, Bu? Ayo Bu, please, anak saya kepengen banget nih masuk jalur zona. Saya tambah lagi deh. Baiklah, anak Ibu diterima di sekolah ini melalui jalur zona ini tadi ya. Ini ya Bu, duitnya. Baik, Bu. Mohon diterima. Pantas si boy-boy itu bilang ada urusan penting. Ternyata ini tuh alasannya. Nggak ada yang beres manusia-manusia. Loh, di sini Lestari, kamu Uping. Saya yang tanya kepada ibu-ibu ini, kenapa ibu-ibu melakukan tindakan penyebutan uang? Kalau misalnya memang tidak lolos, kan bisa melalui jalur tes. Kenapa mesti nyogok?
Ibu nggak tahu ada sanksi pidananya loh Bu. Ini termasuk salah satu tindakan korupsi. Baiklah, saya menyesal melakukan tindakan korupsi penyelundupan uang ini. Saya menyadari bahwa tindakan saya ini salah besar. Ya sudah Bu, saya kembalikan uangnya ya Bu. Terima kasih, Bu. Jangan gentar, jangan takut. Hidup anti korupsi.